Bayangkan, dua kekuatan purba yang sudah ada sebelum manusia diciptakan. Dua makhluk yang sama-sama pernah bersujud kepada Sang Pencipta, namun memilih jalan yang sangat berbeda. Satu adalah cahaya murni, utusan kebenaran, pembawa wahyu, dan pelindung tak terlihat bagi manusia. Yang satu lagi adalah api, penuh kesombongan, kecerdikan, dan ambisi untuk menantang tatanan semesta. Pertanyaannya, jika malaikat dan iblis bertarung, siapakah yang akan unggul? Apakah cahaya mampu menaklukkan api? Ataukah api dengan kehendak bebas dan tipu dayanya bisa mengalahkan ketaatan tanpa celah? Topik ini bukan sekadar pertarungan antara dua entitas gaib. Ini adalah cermin dari konflik yang terjadi di dalam diri setiap manusia, antara nur cahaya dan bara kegelapan yang membara dalam hati. Dalam video ini, kita akan menelusuri rahasia di balik kekuatan malaikat dan iblis, dari teks-teks kuno hingga tafsir esoterik yang jarang dibahas. Kita akan membongkar misteri yang sering dihindari banyak orang. Apakah malaikat benar-benar tak terkalahkan? Ataukah iblis menyimpan rahasia kekuatan yang bahkan para malaikat tak miliki? Namun sebelum kita membuka tabir rahasia ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, agar semakin banyak yang ikut menyingkap misteri ini bersama kita. Karena yang akan kamu dengar di sini bukan sekadar cerita. Ini adalah jejak pengetahuan tersembunyi yang pernah dipercaya oleh para sufi, filsuf, dan penjaga kebijaksanaan kuno. Tonton video ini sampai akhir, dan di kolom komentar nanti, aku ingin tahu, menurutmu, siapa yang akan menang, malaikat atau iblis? Dan jangan lupa tulis dari kota mana kamu menonton, agar kita tahu sejauh mana getaran misteri ini menjangkau seluruh Nusantara, bahkan mungkin melampaui dunia manusia. Sebelum manusia mengenal kata surga dan neraka, dunia sudah dihuni oleh dua makhluk yang begitu misterius, malaikat dan iblis. Dalam catatan para ahli hikmah kuno, keduanya bukan sekadar simbol kebaikan dan kejahatan. Mereka adalah dua kutub energi yang menjaga keseimbangan semesta. Dalam teks-teks kuno yang tersebar dari Mesopotamia hingga Jazirah Arab, malaikat digambarkan sebagai makhluk dari cahaya, taat sepenuhnya tanpa celah. Mereka tak punya nafsu, tak punya ego, tak mengenal rasa ragu. Sedangkan iblis, atau dikenal dalam istilah Ibrani sebagai Hasatan, adalah makhluk dari api, penuh kesadaran dan kehendak bebas. Dari sinilah konflik itu bermula, antara ketaatan tanpa pilihan dan kebebasan yang menentang. Menurut beberapa penafsiran esoterik Islam, bahkan sebelum manusia diciptakan, iblis, yang kala itu dikenal sebagai Azazil, adalah sosok yang sangat mulia. Ia memimpin ribuan makhluk jin dalam ibadah kepada Sang Pencipta. Namun satu perintah mengubah segalanya, sujud kepada Adam. Dan dari sinilah kisah perlawanan pertama di alam semesta dimulai. Sementara itu, para malaikat tetap berdiri dalam garis ketaatan, menjaga langit, mengatur hukum alam, dan menjadi saksi setiap takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Dalam pandangan para sufi, malaikat bukan sekadar makhluk luar, melainkan representasi cahaya kesadaran dalam diri manusia. Sedangkan iblis adalah bayangan, sisi gelap yang menolak tunduk, namun tanpa disadari justru menjadi alat untuk menguji keteguhan iman manusia. Rahasia ini jarang diungkap di permukaan. Banyak tafsir kuno yang menyembunyikannya dengan bahasa simbolik. Sebab di balik kisah siapa yang lebih unggul, tersimpan pesan yang jauh lebih dalam. Tanpa kehadiran iblis, ketaatan malaikat tak akan bermakna. Kegelapan diperlukan agar cahaya bisa terlihat. Dan dari situlah manusia diberi kebebasan untuk memilih, menimbang, dan menentukan siapa yang menguasai dirinya, nur atau api. Namun, pertanyaan yang mengguncang para filsuf dari masa ke masa tetap sama. Jika malaikat adalah wujud ketaatan murni, dan iblis adalah wujud kehendak bebas tertinggi, maka siapa sebenarnya yang lebih dekat dengan hakikat pengetahuan sejati? Sebelum kita lanjut lebih dalam, tuliskan di kolom komentar, apakah video ini sudah sampai ke kotamu? Dari mana kamu menonton malam ini? Karena siapa tahu,
Pembahasan selanjutnya akan membuka sesuatu yang selama ini kamu rasakan tapi tak pernah bisa dijelaskan. Pertarungan antara malaikat dan iblis bukan tentang senjata, tapi tentang makna ketaatan dan kesadaran. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ia suci, taat, dan sempurna. Tidak memiliki hawa nafsu, tidak mengenal keraguan. Segala tindakannya adalah pantulan dari kehendak Tuhan. Namun di balik kesempurnaan itu, ada satu hal yang tak dimilikinya, kebebasan untuk memilih. Ia taat karena memang tidak mampu untuk tidak taat. Sedangkan iblis, makhluk dari api, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki malaikat, kehendak bebas. Ia bisa memilih untuk tunduk, tapi ia memilih untuk menolak. Dan justru dalam penolakannya itulah ia membuktikan sesuatu yang dalam, bahwa ia menyadari dirinya sendiri, bahwa ia punya ego, kebanggaan, dan kesadaran akan aku. Para filsuf sufi menafsirkan ini sebagai paradoks ilahi. Bagaimana mungkin makhluk yang durhaka justru memainkan peran penting dalam rencana Tuhan? Mungkin, dalam kejatuhannya, iblis sebenarnya sedang menjalankan takdir yang lebih besar, menjadi ujian bagi manusia, menjadi bayangan yang membuat cahaya lebih berarti. Jika kita berbicara tentang kekuatan murni, cahaya akan selalu mengalahkan api. Cahaya tidak dapat dibakar oleh api, justru sebaliknya. Cahaya dapat menyingkap dan menundukkan api. Namun jika pertempuran itu terjadi di ranah kesadaran, iblis memiliki senjata yang jauh lebih halus dan berbahaya. Ilusi. Ia menanamkan kesombongan dalam hati manusia, menimbulkan keraguan, membuat seseorang merasa paling benar padahal sedang tersesat. Sementara malaikat tidak menggoda, tidak menipu, tidak memaksa. Ia hanya memberi bisikan lembut kepada hati yang bersih, menerangi jalan bagi yang mau melihat. Maka, sesungguhnya, pertarungan antara malaikat dan iblis tidak terjadi di langit atau di neraka. Pertarungan itu terjadi di dalam diri manusia. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki keduanya, cahaya dan api, akal dan nafsu, ketaatan dan kesombongan. Para arif menyebutnya sebagai jihad terbesar, perang melawan diri sendiri. Ketika seseorang mampu menundukkan kesombongan, ia menyalakan cahaya malaikat dalam dirinya. Tapi ketika ia membiarkan egonya berkuasa, ia memberi ruang bagi api iblis untuk membakar jiwanya. Namun ingat, tidak ada yang benar-benar menang atau kalah. Cahaya dan api diciptakan bukan untuk saling menghancurkan, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Tanpa kegelapan, manusia tidak akan tahu nilai dari cahaya. Tanpa cobaan, tidak ada makna bagi ketaatan. Dan di balik itu semua, tersembunyi rahasia mengapa iblis masih dibiarkan hidup, rahasia yang bahkan para malaikat pun ingin tahu. Banyak orang mengira, pertarungan antara malaikat dan iblis adalah tentang siapa yang lebih kuat secara kekuatan ilahi. Padahal, pertarungan itu jauh lebih dalam dari sekadar kekuasaan. Ia adalah pertarungan tentang hakikat kesadaran, antara yang tunduk tanpa ego dan yang sadar akan dirinya, namun menolak tunduk. Para ahli hikmah dari masa lalu menyebut, malaikat adalah lambang dari kesucian tanpa pengalaman, sedangkan iblis adalah lambang dari pengetahuan yang terkutuk. Malaikat tahu apa itu kebenaran, tapi tidak pernah merasakan apa itu kejatuhan. Iblis sebaliknya pernah mengenal ketinggian, lalu jatuh ke dalam kehinaan, dan dari sanalah ia memahami kedalaman, yang bahkan malaikat tidak ketahui. Dalam sebagian tafsir sufi, iblis bukan sekadar musuh, melainkan cermin yang menguji kemurnian hati manusia. Ia diizinkan untuk menggoda, bukan karena Tuhan menginginkannya jahat, tapi agar manusia bisa benar-benar memilih antara kebenaran dan kesesatan. Malaikat mengarahkan, iblis menggoda, dan manusia yang menentukan arah langkahnya. Namun, ada satu rahasia yang jarang disebut. Malaikat dan iblis sama-sama menjalankan kehendak ilahi, meski dari sisi yang berbeda. Malaikat menjaga tatanan cahaya, sedangkan iblis menjaga ujian dalam kegelapan. Tanpa keduanya, tidak akan ada keseimbangan, tidak akan ada pertumbuhan. Karena itu,
Jika kita bertanya, siapa yang lebih unggul? Jawabannya tergantung dari sudut pandang. Dari sisi ketaatan, malaikat tak terkalahkan. Namun dari sisi kesadaran diri, iblis justru memiliki pengalaman yang tak dimiliki malaikat. Ia tahu apa artinya kehilangan, menolak, dan menderita karena keangkuhan. Dan pengetahuan tentang kejatuhan itu seringkali lebih dalam daripada pengetahuan tentang kesucian. Para filsuf seperti Al-Ghazali dan Ibnu Arabi pernah menyinggung makna tersembunyi ini. Iblis bukan hanya lambang kejahatan, tetapi juga simbol ujian terbesar yang menyingkap siapa diri manusia sebenarnya. Karena iblis hanya bisa menang pada hati yang membuka pintu untuknya, sedangkan malaikat hanya bisa masuk pada hati yang jujur dan bersih. Dengan kata lain, pertarungan mereka tidak pernah benar-benar selesai. Setiap detik, setiap keputusan, setiap bisikan dalam hati manusia adalah kelanjutan dari perang itu. Dan siapa yang menang, bergantung pada siapa yang lebih kita dengarkan. Maka, ketika seseorang bertanya, apakah malaikat lebih unggul dari iblis? Jawaban yang paling bijak adalah, yang unggul adalah siapa yang mampu menaklukkan iblis dalam dirinya sendiri. Karena cahaya malaikat bukan untuk melawan api di luar, tetapi untuk menerangi bara yang tersembunyi di dalam hati manusia. Pada akhirnya, pertarungan antara malaikat dan iblis bukanlah kisah lama yang hanya terjadi di langit. Ia adalah kisah yang terus berlangsung di setiap manusia, di setiap bisikan, di setiap pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Malaikat dan iblis bukan hanya dua makhluk yang terpisah, mereka adalah dua sisi dari satu kesadaran, dua kekuatan yang menuntun dan menguji kita. Cahaya menunjukkan jalan, api menguji tekad untuk menapakinya. Dan dari sinilah kita belajar, tidak ada kemenangan sejati tanpa perlawanan terhadap diri sendiri. Malaikat tidak pernah jatuh, tapi juga tidak pernah diuji. Iblis pernah terjatuh, tapi ia mengajarkan manusia makna kehendak bebas tentang bagaimana memilih, menimbang, dan bertanggung jawab atas keputusan sendiri. Sementara manusia berada di antara keduanya, makhluk yang mampu naik setinggi malaikat, namun juga bisa jatuh sedalam iblis. Jadi siapa yang lebih unggul? Mungkin bukan malaikat, bukan pula iblis, melainkan manusia yang mampu menyeimbangkan keduanya dalam dirinya, yang tidak membiarkan api menguasai dan tidak membiarkan cahaya padam. Karena dalam setiap jiwa manusia ada surga dan ada neraka, ada malaikat yang berbisik dan iblis yang berteriak, dan pemenangnya bukan yang paling kuat, tapi yang paling sadar. Maka, ketika engkau merasa berada di ambang pilihan, ingatlah bahwa pertarungan terbesar bukan di luar sana, tapi di dalam hatimu sendiri. Kemenangan sejati bukan saat kau menyingkirkan iblis, tetapi ketika kau mampu membuatnya tunduk pada nur cahaya dalam dirimu. Dan mungkin, itulah rahasia mengapa iblis masih diizinkan untuk hidup hingga hari ini. Bukan karena ia menang, tetapi karena tanpanya, manusia tidak akan pernah tahu arti menjadi benar-benar taat. Jika kamu merasakan getaran dari kisah ini, tuliskan di kolom komentar. Menurutmu, siapa yang sebenarnya menang dalam pertarungan abadi ini? Dan dari kota mana kamu menonton malam ini? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang belajar menyalakan cahayanya sendiri. Karena pada akhirnya semua pertarungan kembali pada satu titik, diri kita sendiri.